Jibril itu nur, malaikat, ya, terbuat dari nur. Nah, ketemu di Aqsa dengan arwahnya para aulia, arwahnya para mursalin, arwahnya para solehin, ditunggu pula sama para malaikat di sana. Berarti هل أتى على الإنسان حين wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maslubi atini mahabbataka wa ma'rifat. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jatimulyo, ya? Jatimulyo. Bapak Kepala Desa Jatimulyo, dan yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak-bapak para alim ulama dan para penyesepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu, para jamaah rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama hadir dalam rangka memperingati peristiwa besar yang pernah dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim. Peristiwa Isra-nya disebutkan dalam surat Al-Isra, sedangkan peristiwa Mi'raj-nya disebutkan dalam surat An-Najm. Al-Quran itu petunjuk buat manusia, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk buat manusia. Isra Mi'raj tercantum dalam Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk. Berarti peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah petunjuk. Nah, ini yang perlu kita gali, yang perlu kita pahami, kita cari. Apa petunjuk dari peristiwa Isra Mi'raj itu? Agak jarang kita temui penjelasan tentang petunjuknya ini. Yang banyak kita dengar, kita temui adalah oleh-oleh Isra Mi'raj itu sholat. Jadi sepanjang peringatan Isra dan Mi'raj dari tahun ke tahun, yang kita dengar itu adalah urusan sholat. Sehingga urusan sholat itu dikaitkan dengan berbagai macam
kegiatan kehidupan kita. Nah, ini yang sering kita bahas, kita dengar dalam penjelasan ketika peringatan Isra dan Mi'raj. Karena penjelasan-penjelasan seperti itu sudah agak sering kita dengar, maka pada malam hari ini saya tidak akan menjelaskan tentang itu, tentang sholat. Karena menurut saya Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk. Maka kita perlu mengungkap apa petunjuknya, sehingga kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menemukan petunjuknya, maka tentu kita tidak dapat menerapkan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita coba untuk menelusuri, mengkaji, memahami peristiwa itu apa sih petunjuknya. Cuman masalahnya yang namanya ceramah seperti ini itu tidak ubahnya seperti kita melihat laut, Pak. Nah, kayak orang melihat laut. Berbagai macam yang disenangi ketika orang melihat laut. Ada orang yang senang di pantai, senangnya di pantai saja. Paling-paling mandi-mandi di pantai, atau orkesan di pantai. Itu yang banyak yang senang. Tapi ada orang melihat laut itu dia tidak begitu tertarik dengan hiburan di pantai. Dia ingin berenang ke tengah. Ada apa sih di tengah laut itu? Sehingga dia berani berenang ke tengah. Ternyata banyak ombak besar yang dia temui. Ternyata di tengah pulau, di tengah laut itu ada pulau-pulau. Sehingga banyak pengalaman yang dia dapatkan. Akan berbeda dengan orang yang hanya main di pantai dibanding dengan orang yang berenang sampai ke tengah. Tapi ada orang yang tidak cukup dia berenang sampai ke tengah, dia kepingin menyelam sampai ke dasar lautan. Beda lagi yang dia temukan. Banyak terumbu karang yang indah, banyak ikan hias, ikan yang bagus-bagus, ikan yang besar-besar. Nah, jadi sangat tergantung bagaimana kita melihat peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ada yang inginnya yang belum senang-senang, gembira-gembira, gitu, ketawa terbahak-bahak, gitu ya. Nggak berani kalau menyelam ke dasar. Nah, jadi coba kita, ya kalaupun kita tidak berani menyelam, paling tidak kita berenang ke tengah dah. Jangan hanya kita nyantai-nyantai di tepi pantai saja, supaya ada hasil yang kita dapatkan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, melihat peristiwa Isra dan Mi'raj ini bisa kita lihat dari pertama dari pandangan syariat, yang kedua dari pandangan tarekat, yang ketiga dari pandangan hakikat dan ma'rifat. Nah, maka saya bilang tadi, kalau hanya sekedar main di pantai, senang-senang tapi nggak berapa hasilnya. Tapi kalau kita berani sampai ke tengah lautan, mungkin banyak pengalaman yang kita dapatkan. Akan lebih banyak dan berharga lagi kalau kita berani menyelam sampai ke dasar. Mungkin mutiara kita dapatkan, mungkin ikan yang bagus, ikan yang besar-besar, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita coba melihat ya peristiwa ini, kira-kira apa yang bisa kita terapkan dalam hidup ini. Sehingga kita jangan sampai peristiwa Isra Mi'raj ini hanya sekedar seremonial gitu. Datang bulan Rajab yaitu peringatan Isra Mi'raj. Tapi apa sih yang kita ambil, yang bisa kita terapkan dalam hidup kita ini dari peristiwa itu? Apa petunjuknya? Nah, mari kita coba untuk melihatnya. Bapak Ibu yang saya hormati,
Pertama kita lihat dari sudut pandangan syariat. Kalau kita lihat dari pengertian syariat, apa itu syariat? Yang nyata, yang jelas, ya, yang zahir. Peristiwa Isra Mi'raj ini berangkatnya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa baru naik ke atas. Ya. Masjidil Haram itu jelas ada sekarang ini di Makkah. Ya, sampai sekarang masih ada. Kita bisa berkunjung ke sana. Masjid Aqsa itu ada di Palestina, masih ada sampai sekarang. Walaupun kita agak sulit ke sana, pertama ongkos, yang kedua masih dikuasai oleh Israel. Ya. Tapi jelas Aqsa itu ada, gitu. Jadi bukan sekedar cerita, tapi betul-betul ada. Buktinya Nabi itu betul sampai ke Aqsa itu ada batu sofra di depan Aqsa itu yang tergantung tak bertali. Yang konon dalam ceritanya batu itu tapakan Nabi ketika akan naik. Begitu Nabi akan naik, batu itu ngikut, mau ikut naik juga, di stop sama Jibril alaihissalam. Nggak boleh ngikut, akhirnya dia berhenti di situ. Nggak boleh naik ke atas, tapi dia nggak mau turun lagi ke bumi. Sampai sekarang masih ada batu itu yang tergantung tak bertali itu. Ada. Itu buktinya bahwa Nabi itu betul-betul berangkat ke sana, bukan hanya mimpi. Betul-betul berangkat. Jadi artinya secara syariat, secara lahiriah begitu, betul-betul Rasul itu berangkat ke sana. Nah, di tingkat ini, kadang-kadang kita dipertanyakan, apakah yang berangkat itu ruhnya saja, ataukah ruh dengan jasad? Ini yang kadang-kadang masih dipertanyakan. Ya. Kalau menurut saya, itu tidak penting-penting amat. Ya. Karena bukan itu sasaran yang akan dicapai. Yang jelas, Al-Quran sudah berbicara, peristiwa Isra Mi'raj itu ada dalam Al-Quran. Ya sudah, kita yakini saja itu pasti terjadi. Begitu. Apakah berangkatnya ruhnya saja, apakah berikut jasadnya, nggak begitu penting untuk kita kaji. Nah, karena bukan itu sasarannya. Cuman kalau sekedar kita memahami, mari kita lihat Nabi itu didampingi Jibril. Jibril itu nur, malaikat, ya, terbuat dari nur. Nah, ketemu di Aqsa dengan arwahnya para anbiya, arwahnya para mursalin, arwahnya para solehin, ditunggu pula sama para malaikat di sana. Berarti ruhnya yang ketemu di sana. Ini perjalanan rohani. Beda kalau Nabi itu ditunggu oleh gubernur misalnya, atau ditunggu oleh presiden, atau ditunggu oleh wali kota, itu beda. Ini kan ceritanya Nabi ditunggu oleh arwahnya para anbiya, arwahnya para mursalin. Berarti perjalanan rohani. Ya. Tapi apakah fisiknya itu berangkat apa tidak? Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita kaji lebih jauh. Fisik ini dalam konteks kajian tasawuf dianggap tidak ada. Ini bayang-bayang. Ada. Nah, yang namanya bayang-bayang tentu mengikut pemilik bayang-bayang. Apalagi dalam riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalaupun di sinar matahari, beliau tak punya bayang-bayang. Beda dengan kita. Kalau kita ada bayang-bayang. Ya. Makanya saya bilang tadi, apakah jasadnya ikut atau tidak, itu tak penting amat untuk kita kaji. Tapi yang jelas itu adalah beliau betul-betul berangkat ke sana sampai di situ. Buktinya ada batu sofra di sana. Yang mau ngikut naik begitu, tapi di stop sama Jibril sehingga tidak boleh naik. Ya, begitu di stop, dia nggak mau lagi turun ke bumi, tapi dia tidak boleh naik ke atas. Akhirnya tergantung tabur tali. Itu satu bukti bahwa betul-betul Nabi itu berangkat ke sana. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama kita lihat. Lalu kemudian Masjid Haram itu ada di Mekah.
Aqsa itu di Palestina, berarti nyata. Dari Aqsa naik ke langit, berarti gaib. Langit itu gaib. Ada di kita tidak pernah melihat di langit sana, jauh. Ya, berarti Nabi SAW itu menempuh dua macam perjalanan. Perjalanan zahir di bumi, perjalanan gaib di langit. Mau kemana Nabi? Menghadap Allah. Jadi ketika beliau menunjukkan peristiwa Isra Mi'raj itu menghadap Allah, menempuh dua perjalanan. Perjalanan zahir di bumi dan perjalanan gaib di langit. Sedangkan kita semua manusia ini semua akan kembali ke Allah. Semua kita mesti akan menghadap Allah. Ini bisa kita ambil satu pelajaran bahwa kalau ingin menghadap Allah, tempuhlah dua perjalanan. Perjalanan zahir syariat dan perjalanan batin hakikat. Nggak bisa hanya syariat saja, Pak. Ada orang bersikeras, pokoknya saya syariat aja, saya nggak mau bertasawuf, saya nggak mau berhakikat, yang penting syariat aja. Ya silakan saja, cuman sampai ke Aqsa, Pak. Nggak ketemu lah. Makanya saya sering sampaikan, serajin-rajinnya kita ibadah. Katakanlah sholat di awal waktu, pasti bacaannya, kan begitu. Sholat sholat sunatnya banyak. Sudah haji, sudah umroh. Baca Qur'annya bagus, sedekahnya banyak. Bagus secara syariat. Itu namanya tunduk pada aturan. Selain namanya syariat kan aturan. Nah, harus begitu memang. Salatnya kita kerjakan, sedekahnya kita beri, haji kita laksanakan, umroh pun kita lakukan. Ya. Puasa Senin Kemis sebaik-baiknya kita laksanakan. Kalau bisa puasa Daud lah begitu. Itu namanya ibadah. Tunduk aturan. Itu syariat. Tapi ketemu Allah belum? Belum. Baru aturan, tunduk aturan. Nah, untuk ketemu Allah harus naik ke langit. Makanya Nabi dari Aqsa ke langit. Bahasa agamanya apa? Hakikat. Jadi syariat zahiriyah, hakikat batiniyah, baru bisa ketemu Allah. Ya. Orang yang hanya bersyariat tidak berhakikat itu kosong, Pak. As-syari'atu bila haqiqatin natilah wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Bersyariat tanpa hakikat kosong melompong. Berhakikat tanpa syariat batal. Nah, makanya dua-duanya satu petunjuk yang bisa kita terapkan. Kalau ingin ketemu Allah, lewati dua jalan. Jalan syariat zahiriyah, hakikat batiniyah. Nggak bisa kita hanya rajin di syariat tapi anti hakikat. Ya, syariat itu ditunjukkan sampai ke Masjid Aqsa. Hakikat ditunjukkan sampai ke langit. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama, pandangan dari sudut pandangan syariat. Ya, lalu kemudian kita lihat dari pandangan tarekat. Ya. Kemana Nabi itu berangkat? Menuju Allah. Beliau bukan jalan-jalan. Beliau bukan menghibur diri, karena tahun itu disebut dengan Sanatul Hazam. Kan istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha berpulang ke rahmatullah. Paman beliau juga berpulang ke rahmatullah. Sehingga tahun itu disebut dengan Sanatul Hazam. Ada orang mengaitkan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj untuk menghibur diri. Bukan, Pak. Ya, nggak akan tercantum dalam Al-Quran begitu kalau hanya sekedar hiburan. Bukan. Isra Mi'raj yang dijalani Nabi untuk menghadap Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam, berangkat dari Masjidil Haram hingga sampai ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, sebenarnya dari ayat ini sudah jelas bahwa Nabi SAW asra bi abdihi, Allah memperjalankan hambanya. Jadi bukan kehendak Nabi sendiri, Pak. Tapi Allah lah yang berkehendak. Tapi Allah memperjalankan hambanya tidak berangkat sendiri, tetapi bersama Allah. Buktinya apa? Bi abdihi. Ya, asra bi abdihi, memperjalankan akan hambanya. Alba harfu jarin bi makna ma'iyah, keberserta, kebersamaan. Ya. Jadi Rasul tidak berangkat sendiri, tetapi bersama Allah ke sana. Ini mengajarkan kita untuk mendalami ilmu tauhid. Untuk apa diperjalankan? Linuriyahu min ayatina, karena kami ingin memperlihatkan tanda kebesaran kami. Memperlihatkan. Apa maksud memperlihatkan? Kalau seorang desainer mendesain sebuah pakaian, lalu kemudian selesai, dia ingin supaya orang lain tahu, dia perlihatkan hasil desainnya tadi. Dalam bahasa desainer namanya memperagakan. Nah, diperagakan. Ini loh, ya, desain yang saya bikin bagus, bajunya, ya, stylenya bagus, sehingga orang tertarik. Jadi memperlihatkan, memperagakan. Oh, kalau begitu Isra Mi'raj itu sebuah peragaan, Pak. Ditengarai Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu bukan hanya sekali, sering kali. Cuman yang diperagakan sekali itu. Jadi Isra Mi'raj itu sebuah peragaan. Begini loh caranya kalau ingin menghadap Allah. Contohlah Isra Mi'raj. Ya. Bagaimana kita mencontoh Isra Mi'raj kalau kita akan menghadap Allah? Dalam pandangan tarekat, pertama kita harus ketemu guru dulu. Nabi SAW sebelum berangkat ketemu siapa? Jibril alaihi salam. Jibril lah yang membimbing Nabi hingga sampai ke Sidratil Muntaha. Mulai dari membelah dadanya, mendatangkan kendaraan burak, mendampingi Nabi, nyuruh Nabi berhenti di beberapa tempat. Ya. Anzil ya Muhammad, turun kau ke sini Muhammad, salat 2 rakaat di sini. Nabi turun, salat. Mulai dari Yasrib, ya, nanti kau akan pindah ke sini, kata Jibril alaihissalam, yang Madinah sekarang. Dulu namanya Yasrib. Sampai ke Baitul Laham, turun kamu di sini, salat 2 rakaat. Ya. Begitu selesai, atadri ya Muhammad aina shalaita? Hei Muhammad, kau tahu enggak? Kau tadi sholat di mana? La adri ya Jibril, saya enggak tahu ya Jibril. Ini namanya Baitul Laham, tempat Nabi Isa dilahirkan. Sampai ke Tursina, berhenti lagi sini, sholat lagi. Selesai, ditanya, hei Muhammad, kamu tahu enggak kamu sholat tadi di mana? Enggak tahu ya Jibril. Ini namanya Tursina, tempat Nabi Musa dulu berkalam dengan Allah. Nah, artinya Jibril itu perannya sebagai pembimbing Nabi. Kalau dipikir-pikir, kenapa kok bersama Jibril? Kenapa nggak naik aja sekalian sendirian? Kenapa ke Al-Aqsa dulu? Kan bisa saja di haram langsung saja. Tapi lagi-lagi ini sebuah peragaan. Begini loh, kalau ingin menghadap Allah, pertama, kita harus ada pembimbing. Makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub mengatakan, wajib bagi seorang hamba yang ingin usul ke Allah mendapatkan seorang pembimbing rohani. Wajib. Bukan sunat, bukan mubah, wajib. Kenapa wajib? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib.
sesuatu yang tidak sempurna kewajiban itu melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Kembali ke Allah wajib, karena kita datangnya dari Allah, mesti kembali ke Allah. Kalau tidak kembali ke Allah, ya nggak selamat namanya. Maka wajib kita kembali ke Allah. Di tengah tidak bisa kita sampai kepada Allah tanpa pembimbing. Kembali ke Allah wajib, tidak bisa sampai tanpa pembimbing, maka mendapatkan seorang pembimbing hukumnya wajib. Jadi nggak bisa Pak, mau kembali ke Allah hanya dengar ceramah, mau kembali ke Allah cuma baca buku, nggak bisa, harus ada pembimbing. Dalam bahasa tarekat ini namanya mursyid, guru pembimbing. Makanya kata Syekh Muhammad Amin Al-Qudri mengatakan, kalau kamu menemukan seorang pembimbing, jangan tinggalkan dia sebelum ruhmu kau dibawanya menghadap kepada Allah. Artinya dalam bahasa tarekat, kalau ketemu guru mursyid, jangan tinggalkan sebelum talqin zikir dulu, gitu. Nah, jadi itu, jadi dibawanya ruhaniyah kita usul kepada Allah. Jadi bukan hanya ngobrol dengan guru mursyid, tapi minta talqin zikir. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita menemukan seorang pembimbing, setelah Jibril alaihissalam menemui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperbuat oleh Jibril? Belah dada. Dada dibelah, dikeluarkan jantung. Untuk apa? Dibersihkan. Jadi sebelum berangkat, dibelah dada, dikeluarkan jantung, dibersihkan dengan air zam-zam. Lagi-lagi ini isyarat Bapak Ibu, ya. Artinya kalau menghadap Allah mesti bersih zahir batin. Dada lambang fisik, jantung lambang hati. Fisik zahir, hati batin. Berarti bersih lahir dan batin. Nggak bisa menghadap Allah kalau tidak bersih lahir batin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini syarat ya. Jadi kalau betul-betul kita ingin kembali ke Allah dengan selamat, contoh Isra Mi'raj. Nah, bersihkan diri kita zahir dan batin. Nah, ketika kita ingin membersihkan diri kita, ya, sadar betul kita ingin kembali ke Allah. Bagaimana cara kita membersihkan diri kita? Tentu kita bertanya kepada mereka yang ahlinya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, untuk membersihkan diri itu mesti 4 langkah. Yang pertama, bersihkan dari hadas dan najis. Membersihkan hadas besar mandi, hadas kecil wudu, membersihkan najis terbuang benda dan bau dan rasa. Ini tingkat pertama. Tingkat yang kedua, bersihkan anggota tubuh zahir. Ada 8 anggota tubuh zahir, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Caranya bagaimana? Banyak-banyak istighfar dan taubat. Langkah kedua. Langkah ketiga, bersihkan anggota tubuh batin. Mana anggota tubuh batin? Lata'ifatus sab'ah, latifah 7. Latifah qalbi, latifah ruhi, latifah siri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. Membersihkannya bagaimana? Pakai zikir. Tidak cukup istighfar dan taubat, tapi pakai zikir. Karena sentralnya di hati, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu adalah pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, belajar zikir kita, ngamalkan zikir kita. Nah, makanya bertanya kepada yang ahlinya, zikir apa saja yang perlu kita lakukan. Ya, ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Nah, nggak cukup kada dengar-dengar, nggak cukup baca-baca buku, tapi belajar kepada yang ahlinya. Mana yang zikir syariat, mana yang zikir tarekat, mana yang zikir hakikat, dan mana yang zikir ma'rifat. Kalau betul-betul kita ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Naik kepada yang keempat. Pertama, membersihkan dari hadas dan najis. Kedua, membersihkan anggota tubuh zahir. Ketiga, membersihkan anggota tubuh batin. Yang keempat, membersihkan ruh Rabbani. Itulah diri kita yang sebenar diri. Nah, kalau begitu gimana cara membersihkannya? Kenali diri.
Kalau sudah kenal diri, kenallah kita kepada Allah. Kalau sudah kenal Allah, hilang sangkutan. Ketika tak tersangkut dengan apa dan siapa, baru bersih namanya. Kalau hati masih nyangkut, nyangkut ke duit, nyangkut ke jabatan, nyangkut ke harta, nyangkut ke makhluk, itu masih kotor, Pak. Nyangkut di pujian, masih kotor. Nah, gimana supaya bersih? Hilangkan sangkutan. Tak tersangkut hati ini dengan apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, kalau hati sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa kecuali kepada Allah, barulah disebut hati yang bersih. Ini 4 langkah. Bapak Ibu yang saya hormati, nah setelah Jibril alaihissalam membelah dada Nabi, membersihkannya, apa yang dilakukan Jibril? Mendatangkan kendaraan untuk berangkat, yang kita kenal dengan istilah burak. Kata Nabi SAW, burak yang mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Sis, Nabi Idris, dan seluruh nabi-nabi yang lain, itu menunggang burak yang satu itu. Sekarang kita lihat, apa yang dibawa, yang ditunggang para nabi itu, yang satu. Mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, hanya satu, Pak. La ilaha illallah. Nah, ternyata ini tunggangannya. Inilah yang dibawa oleh para rasul, Pak. Mulai dari Nabi Adam, bawa la ilaha illallah. Datang Nabi Sis, bawa la ilaha illallah. Datang Nabi Idris, bawa la ilaha illallah. Terus sampai kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Terus sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa apa? Satu, la ilaha illallah. Ketemu kendaraan itu burak. Burak ini ya dalam kisahnya sangat istimewa. Bagaimana istimewanya? Kalau dia naik bukit, kaki depan memendek, belakang memanjang. Kalau turun bukit, di depan memanjang, belakang memendek. Artinya Pak, datar. Jadi walaupun mendaki, tidak akan terjungkal ke belakang. Kalaupun menurun, tidak akan terjerumus ke depan. Datar. Mana yang datar? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tenang. Zikir. Bapak Ibu yang saya hormati, ini istimewanya. Cuman masalahnya, ketika Jibril alaihissalam mendatangkan burak, mengambilnya dari taman burak dalam sorga, dalam riwayatnya, itu burak yang paling kurus, Pak. Banyak burak-burak lain yang gemuk-gemuk, tapi itu yang paling kurus. Sampai Jibril tanya, kenapa hai burak? Saya lihat kamu kok bersedih hati, badanmu kurus, kayaknya kamu ada sesuatu yang kau pikirkan. Iya Jibril, semenjak saya mendengar nama Muhammad, saya rindu kepingin ketemu. Bahasanya, makan sudah tak enak, tidur pun tak nyenyak. Bagaimana enggak kurus? Saya rindu dengan Muhammad. Nah, kata Jibril, saya ini mencari tunggangan Muhammad untuk Isra Mi'raj. Kau mau? Mau ya Jibril? Dibawalah burak kurus ini tadi. Ternyata yang laku kurus-kurus itulah, Pak. Nah, dibawalah si burak kurus ini. Sampai di depan Nabi, si burak ini mulai loncat-loncat. Sampai ditegur sama Jibril alaihissalam. Sopanlah di depan Muhammad. Kenapa kamu kok loncat-loncat? Apa nggak mau ditunggang oleh Muhammad? Ya bukan begitu ya Jibril. Lalu kenapa? Sebelum Muhammad naik ke punggung saya kepingin Muhammad itu janji dulu sama saya. Mau Muhammad? Mau. Janji apa burak? Wahai Muhammad, kalau kau sudah naik punggung saya tidak ingin ada yang lain nunggangi saya selain kau sendiri. Dan kalau kau akan masuk surga nanti, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Siap? Siap. Wahai Muhammad, kata burak, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di punggung saya. Nabi mencacahkan tangannya di atas punggung burak. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung burak, burak disenangnya bukan main, gembiranya bukan main, sampai-sampai tubuhnya tidak mampu menampung rohaninya besar, tinggi, gemuk.
setelah tercacah tangan Nabi di punggung Burak. Si Burak tadi menjadi gemuk, besar, tinggi. Apa maksudnya ini? Kita jangan terbuai dengan ceritanya saja, Bapak Ibu. Ya, si Burak ini kan sudah dijelaskan tadi, tunggangan para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah ini, kalimat tauhid ini, yang namanya tauhid sudah nggak dipakai orang lagi, Pak. Sudah ditinggalin. Semenjak mangkatnya Nabiullah Isa alaihissalam, orang sudah banyak nyembah patung, nyembah berhala, nyembah matahari, nyembah api. Yang namanya tauhid sudah ditinggalkan. Makanya istilahnya kurus. Ya. Lalu si Burak minta janji, kalau kau akan masuk surga nanti, jangan tunggang Burak lain selain saya. Maksudnya apa? Tidak akan ada yang bisa masuk surga tanpa la ilaha illallah. Maka disebutlah la ilaha illallah miftahul jannah, kunci pembuka surga. Kalau kau sudah menaik ke punggung saya tidak ingin ada yang lain menunggangi saya selain kau sendiri. Artinya apa? Tidak akan ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Ana khatamul anbiya. Saya penutup semua nabi. Jadi yang selanjutnya adalah para ulama meneruskan perjuangan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak ada lagi nabi berikutnya setelah Nabi Muhammad. Makanya Burak dia ngomong, setelah kau naik ke punggung saya tak mau ada yang lain menunggangi saya selain kau sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu si Burak minta kepada Nabi supaya tangannya ditaruh di atas punggung. Begitu tercacat tangan Nabi di atas punggung Burak, si Burak senangnya bukan main, sampai membumbung tinggi, besar, gemuk. Artinya apa? Nabi kita Muhammad SAW mendakwahkan kalimat tauhid ini dalam waktu yang relatif singkat. Hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau lebih kurang 23 tahun, kalimat ini tersebar ke seluruh jazirah Arab. Bahkan sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Gemuk lagi. Mulai tersebar. Berhala-berhala tumbang. Api yang disembah padam. Kan begitu. Mencacahkan tangan di atas punggung Burak kan sebentar. Bayangkan saja Nabi Nuh berapa lama berdakwah, Pak. 900 tahun berdakwah, cuma 40 pasang yang masuk. Ini 23 tahun tersebar ke jazirah Arab. Ini artinya apa? Ibarat mencacahkan tangan di atas punggung Burak. Bapak Ibu yang saya hormati, itu diantaranya yang bisa kita paham. Makanya kalau ingin kita kembali kepada Allah, ingin menghadap Allah, contohlah peristiwa Isra dan Mi'raj. Cari pembimbing dulu, lalu kemudian jangan tinggalkan sebelum talqin zikir. Nah, setelah talqin zikir oleh guru mursyid apa? Dikasihlah kita kendaraan. Amalkan ini la ilaha illallah. Nah, ini kendaraannya Pak. Dikasih Burak, kalau nggak dinaikin nggak nyampai Pak. Ini sudah dikasih Burak, ditambatkan di depan rumah, ya nggak nyampe-nyampe. Udah talqin zikir, tapi nggak diamalin, kan begitu. Ya, kapan nyampainya? Udah dikasih kendaraan. Nah, maka laksanakan amalia zikir, ibarat kendaraan Burak tadi. La ilaha illallah. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah dibimbing Jibril sampai ke Aqsa, ya. Nah, terus naiklah ke langit sampai ke Sidratil Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha, kata Jibril, "Hai Muhammad, saya cuma bisa ngantar kamu di sini, untuk selanjutnya kau sendiri." Apa enggak sama-sama? Ya Jibril, enggak bisa, kita sudah tetapkan Allah tempat masing-masing. Ya, lewat dari sini hancur saya, kata Jibril. Jadi Jibril mengantarkan Nabi sampai ke Sidratil Muntaha. Begitu masuk, lewat Sidratil Muntaha hanya sendirian. Apa maksudnya? Guru menghantarkan murid ke depan pintu gerbang ma'rifat. Masuk ke alam ma'rifat, tak satu pun yang bisa dibawa. Jangankan orang lain, diri sendiri tak boleh dibawa.
Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan persekutukan Allah itu dengan suatu apapun juga. Bersekutu dengan diri sendiri, bersekutu dengan orang lain, bersekutu dengan pahala, bersekutu dengan surga. Jangan persekutukan. Lurus hanya kepada Allah saja. Ini maknanya Jibril hanya mengantarkan sampai ke Sidratil Muntaha. Begitu masuk ke alam ma'rifat, bertemu Allah, tak satu pun yang bisa dibawa. Bapak Ibu yang saya hormati, itu pandangan tarekat. Nah sekarang coba kita lihat dalam pandangan hakikat dan ma'rifat. Ya. Pertama kita lihat bahwa yang berangkat siapa? Muhammad. Ya, kan yang berangkat kan Nabi Muhammad. Ada nggak Muhammad di diri kita? Ya? Bagi yang ngaji pahamlah itu. Ya, Nur Muhammad. Kalau kita bayangkan ke langit sana, alangkah jauhnya ketemu Allah. Kan mau menghadap Allah. Gitu. Mau ke Aqsa dulu terus ke langit, jauh banget Pak. Bukankah kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun? Dalam dirimu sendiri kenapa kau tak lihat? Aku ada di dirimu, kenapa kau nggak tahu? Carilah di diri itu sendiri. Jangan bayangkan ke langit sana. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu terlebih hampir dari urat nadimu, kata Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Mau nyari di mana? Jangan dibayangkan mau cari Allah sampai ke langit sana, jauh sana. Carilah di dirimu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati itu. Jadi jangan mencari Allah itu di luar diri, Pak. Nggak akan ketemu. Ya, keliling dunia cari Tuhan, nggak akan bakal ketemu, nggak. Tapi carilah di dirimu sendiri. Ternyata dekat, Pak. Nah, kalau begitu apa maksudnya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Di haram ada apa? Ada Baitullah di situ. Nabi di belah dadanya di mana? Dekat Baitullah. Mana Baitullah di diri kita nih? Qalbul mu'minin Baitullah. Nah, dari sana berangkatnya, Pak. Dari hati dulu. Bapak Ibu datang ke sini kan kena hatinya mau, kan? Baru tubuhnya dibawa. Coba kalau hatinya nggak mau. Walaupun tahu ada peringatan Isra Mi'raj sudah diundang, tapi hatinya nggak mau datang dia nggak. Mulailah dari hati dulu. Mau taubat dari hati dulu. Mau kembali ke Allah dari hati dulu. Dari Baitullah berangkatnya, Pak. Baitullah di mana? Di Masjidil Haram. Apa itu haram? Haram ngaku-ngaku ada. Haram ngaku-ngaku kita kuasa. Kalau masih mengaku kita kuasa, kita yang pintar, kita yang berilmu, masih mendua. Masih syirik itu. Allah melihat, kita melihat. Allah kuasa, kita kuasa. Masih mendua. Nah, tidak akan ketemu. Supaya ketemu apa? Buang keakuan itu. Haram ngaku-ngaku ada. Makanya berangkat dari Masjidil Haram. Dibelah dekat Ka'bah. Berangkat ke mana? Ke Masjid Aqsa yang jauh. Yang jauh mana? Kalau kita berangkat dari hati kita, tentu tubuhnya dibawa, Pak. Bawalah tubuh ini sholat, bawalah tubuh ini untuk berhaji. Gitu. Jangan hanya hati saja, tapi betul-betul berangkat. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mulailah dari hati kita sendiri. Ya, ibda' binafsik. Lalu siapa pembimbingnya? Ya, kalau peristiwa Isra Mi'raj dibimbing oleh Jibril alaihissalam. Coba perhatikan di diri kita, siapa yang membimbing diri kita? Bapak-bapak datang ke sini, yang membimbing siapa? Akalnya, pikirannya membimbingnya sini. Ini mau hujan ini, ayo cepat-cepat kita berangkat, kan begitu. Nah, ini nanti takut dengan hujan, kita bikin taruh biar nggak kehujanan. Dibimbing oleh pikiran kita sendiri. Makanya sering saya sampaikan Bapak Ibu, kita kan sering dengar ada
talqin mayat. Ya, nggak tahu kalau di sini ada nggak, kalau orang udah dikubur, ya udah selesai dikubur, udah gundukan sudah, ya ada seorang ustadz yang duduk membacakan talqin mayat. Ada nggak Pak? Nggak ada. Ada. Apa bunyi talqin mayat itu? Wahai Fulan bin Fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut, karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah Mungkar dan Nakir. Apabila mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudara-saudaramu, jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudara-saudaraku. Kapan itu disampaikan Pak? Kapan? Sudah dikubur, udah mati, masih hidup aja susah bener hafalnya. Ini udah dikubur diajarin, kata. Dengan tidak maksud menyalahkan, enggak. Tapi mari kita coba berpikir Pak. Yang ditalkin itu yang mati, yang sudah dikubur. Mana kuburan? Ini kuburan. Jasad kita ini kan kuburan Pak. Inilah kuburan yang berjalan itu. Jasad kita ini. Ruh kita itu kalau sudah mati, talqin, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinkan yang mati. Yang mati siapa? Ruh yang tidak kenal Allah. Ruh yang tidak ingat Allah, itu ruh yang mati. Nah, ketika sudah dikubur, nah di sini kubur sini, jangan nunggu kubur di tanah. Coba tanya, siapa Tuhanmu? Jawab dengan lisan yang fasih, dengan keyakinan yang benar. Allah Tuhanku. Kau sudah kenal sama Tuhanmu itu? Kau sudah ikuti perintahnya? Kalau hanya ngomong mulut Allah Tuhanku, tapi tidak dilaksanakan, tak kenal, apa bertuhan sama Allah namanya? Jadi sekarang Pak, nanyanya itu, coba tanya ke diri sendiri, dengan hati yang tulus. Wahai diri, siapa Tuhanmu? Jawab, Allah Tuhanku. Kau kenal Allah itu? Kau patuhi dia? Jadi ini bukan jawaban untuk dihafal Pak. Jawaban itu kelakuan kita selama hidup di dunia ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci lidahmu. Kami suruh bicara tanganmu. Kakimu kami jadi saksi. Kami dijadikan saksi apa yang kau perbuat. Artinya apa? Kelakuan kita yang menjawabnya. Jadi sebelum ditanya Mungkar Nakir dikubur, tanya dulu sekarang. Sampai fasih menjawabnya, artinya yakin, keyakinan yang benar. Allah Tuhanku. Satu. Yang kedua, siapa nabimu? Muhammad nabiku. Kau kenal Muhammad? Kau sudah jalankan syariat Muhammad? Ini kita pahami sekarang. Siapa imammu? Al-Quran imamku. Al-Quran petunjuk Pak. Sekarang alhamdulillah ya, di mana-mana itu ada rumah tahfiz. Bersyukur kita kepada Allah supaya anak-anak kita banyak yang hafal Al-Quran. Banyak juga yang mengajarkan seni baca Al-Quran. Alhamdulillah kita senang. Tapi sekedar mengingatkan saja, Al-Quran bukan nyanyian Pak. Bukan nyanyian. Jangan bangga kita dengan melantunkan Al-Quran dengan nyanyian. Itu petunjuk. Ketemu tidak petunjuknya itu? Jangan kita lantunkan dengan suara yang merdu, tapi petunjuk yang kita langgar. Petunjuk. Itu yang terpenting. Bapak Ibu yang saya hormati. Al-Quran imamku. Kau ikuti nggak petunjuknya itu? Perintahnya kita jalankan. Larangan kita tinggalkan. Banyak yang sudah ditunjukkan oleh Allah lewat Al-Quran. Tapi sudahkah kita pahami itu? Sudahkah kita ikuti petunjuknya? Huriman alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir.
diharamkan bagi kamu bangkai, darah, dan daging babi. Bagaimana sekarang? Apa daging babi masih dimakan? Apa darah dibekukan masih digoreng? Bapak Ibu yang saya hormati, banyak petunjuk-petunjuk Al-Quran yang perlu kita pahami, kita terapkan dalam hidup kita. Itu salah satu di antaranya. Sebab Al-Quran itu disampaikan oleh Allah lewat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dengan berbagai macam gaya bahasa. Ada perintah. Aqimus sholat. Wajib kau dirikan sholat. Ada larangan. La taqrabuz zina. Ada lagi khabariyah. Cerita. Ada cerita Isra Mi'raj. Ada cerita Nabi Musa membelah laut. Ada cerita Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu sampai terpancar 12 mata air. Ada cerita Ashabul Kahfi, banyak lagi cerita. Meskipun cerita adalah sebuah petunjuk. Salah satu misalnya, wadrib bi'asokal hajar. Pukulkan tongkatmu ke batu, famfajarat min husnata asyarata aina. Dia akan memancarkan 12 mata air. Bayangan kita kan Nabi Musa dulu memukulkan tongkatnya ke batu, lalu menceratlah mata air. 12 mata air. Boleh jadi terjadi betul sama Nabi Musa. Tapi lagi-lagi ini petunjuk. Wadrib bi'asokal hajar. Pukulkan tongkatmu ke batu. Mana tongkat? Tongkat itu alat untuk berdiri. Ibarat orang tua, Pak. Kalau nggak pakai tongkat nggak bisa berdiri, Pak. Pertanyaannya, yang harus berdiri itu apa? Tauhid. Itu yang harus berdiri tegak itu. Ya. Tauhid harus berdiri tegak. Mana tongkatnya? Alat kalimat tauhid la ilaha illallah. Pukulkan tongkat ke batu yang keras. Mana batu keras? Tsumma qasal qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Hati yang keras. Pukulkan tongkat ke batu yang keras, pukulkan kalimat tauhid ke dalam hati sanubari. La ilaha illallah. Famfajarat min husnata asyrata aina. Dia akan memancarkan 12 mata air. Ada mata air yang keluar lewat mata, cengeng jadinya, sering nangis, dengar orang baca Quran, netes air mata, dengar baca sholawat, netes air mata. Udah satu mata air sudah mulai keluar. Nggak keras lagi, Pak. Kalau tidak, hatinya keras. Ya. Udah dipakai-pakaikan hayya 'alas shalah, ayo salat, enggak datang-datang. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur, malah selimut ditarik. Keras. Saya temukan bahwa waktu bawa jamaah, ya apa namanya ziarah, mampir ke sebuah masjid. Nggak usah ceritakan di mana, tapi sebuah masjid kita mampir. Masjid di tengah-tengah kampung, Pak. Penuh rumah-rumah. Kebetulan kita sholat subuh di situ. Yang orang sana cuma 2 orang, Pak. Imam sama satu yang muazin. Untung kita ada 2 bis waktu itu, ya kita jadi jamaah. Padahal rumah rapat bener itu. Mana orangnya? Udah dipanggil, nggak datang-datang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, hati yang keras. Ya. Jangan sampai kita punya hati yang keras. Jumudul aini min qaswatil qulub, wa qaswatul qulub min kasratil dzunub, wa kasratil dzunub min nisyanil maut, wa nisyanul maut min tulil amal, wa tulul amal min hubbid dunya, wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Buta mata, tak tahu mana hak orang, mana hak kita. Nggak ngerti mana halal, mana haram, mana yang wajib, mana yang sunat. Nggak tahu. Kenapa? Jumudul aini min qaswatil qulub, karena hati yang keras. Kenapa hati keras? Wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub. Hati keras karena dosa terlalu banyak. Wa kasratuz dzunub min nisyanil maut. Dosa banyak karena lupa akan mati. Wa nisyanil maut min tulil amal. Lupa mati karena terlalu panjang angan-angan.
Wa tulul amal min hubbi dunia, panjang angan-angan terlalu cinta sama dunia. Wa hubbu dunia ra'su kulli khati'ah, cinta dunia pangkal semua kejahatan. Nah, makanya pukulkan tongkat ke batu yang keras itu. Zikir la ilaha illallah sampai hancur hati yang keras itu, lunak jadinya. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu ini kita lihat dari sudut pandangan hakikat, ya. Jadi apa yang dituju itu Allah. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj menuju Allah, ya, dan makanya saya bilang tadi, jadi kalau bayangan kita menuju Allah ke langit kejauhan, Pak, ya. Maka saya bilang tadi ketika talqin mayat itu tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu? Baitullah kiblatku. Baitullah yang mana? Kita ini kan paham kita itu cuma Baitullah yang di Mekah itu aja. Artinya apa? Menghadaplah ke Baitullah. Mana Baitullah? Qalbul mu'minin Baitullah. Menghadap ke hati. Setiap perbuatan, langkah yang akan kita perbuat, tanya ke hati nurani terlebih dahulu. Kita ini zaman sekarang kadang-kadang nggak ngikut hati nurani, nggak menghadap kiblat, Pak. Ya. Pemilu misalnya, apa nanya sama hati nurani? Enggak, wani piro. Itu yang ditanya. Coba tanya ke hati nurani sendiri. Jadi apapun yang kita akan perbuat, apa kita mau berdagang, kita mau bekerja, dan apa saja, tanya sama hati nurani. Menghadaplah ke kiblat. Jadi jangan hanya kita menghadap kiblat yang di Mekah, itu mah kiblat tubuh. Menghadaplah ke hati sendiri. Makanya orang tua kita bilang, tanya sama hati nuranimu. Dia nggak pernah bohong, Pak. Kalau kita betul-betul menghadap ke Baitullah yang ada di diri kita. Jadi jangan nunggu ditanya mungkar nakir nanti setelah kubur di tanah, Pak. Sekarang tanya, biar selamat kita. Siapa saudara-saudaramu? Kaum muslimin muslimah saudaraku. Benar toh? Ini enggak gontok-gontokan, saling nyalah-menyalahkan, bully-membuli saudara kita sendiri. Masya Allah, katanya kaum muslim muslimat saudara, tapi kita saling menjelekkan, saling dendam. Mana yang disebut saudara? Kaum muslim muslimat saudaraku. Bapak Ibu yang saya hormati, Masya Allah, kalau kita coba menggali lebih jauh gitu ya. Nah, kita sampai kepada terakhir gitu ya. Ya. Setelah didatangkan burak, artinya kita ngamalkan zikir la ilaha illallah. Mencari Allah, carilah di diri kita sendiri. Ya. Terus sampai berangkatlah kita, gitu ya, menghadap kepada Allah, sampai ke Sidratul Muntaha. Naik langit, Pak. Mana langit? Ya, kalau bahasa syariatnya katanya sudah. Langit pertama, kedua, langit pertama ketemu Nabi Adam, terus kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Apa langit itu ya? Kalau kita bawa ke hakikat, kita kembalikan kepada hadis qudsi. Apa kata Allah? Banaitu fi jawfi Adam qasran wa samaituha sadran. Saya bangun sebuah istana di dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama As-Sudur. Langit pertama, As-Sudur namanya. Di atas sudur ada qalab kedua. Dalam qalab ada fuad yang ketiga. Dalam fuad ada saqaf yang keempat. Dalam saqaf ada luban lapis kelima. Dalam luban ada sir yang keenam. Dalam sir ada sirusir lapis ketujuh. Langit ketujuh. Di atas sirusir ada nur. Di atas nur ada aku, kata Allah, yang la ilaha illa ana, yang tak ada Tuhan selain aku. Ke sana berangkatnya. Lapis pertama sudur dulu, hati lapis luar. Naik lagi kita, maka qalab, naik lagi ke fuad, naik lagi ke saqaf, naik lagi ke luban, naik lagi ke sir, sampai sirusir, sampai ke nur. Perjalanan menuju Allah melalui langit. Sampai 9 lapis. Jadi dalam diri kita inilah tempatnya. Ya, tanya ke diri kita sendiri. Mana yang sudur, mana yang qalab, mana yang fuad, mana yang saqaf, mana yang luban. Mana yang sir, mana sirusir, mana yang nur. Nur Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidrah, kesadaran yang tertinggi. Timbul kesadaran yang tinggi hanya kepada Allah saja. Hilang kesadaran kita kepada diri kita sendiri.
ketemulah dengan Allah. Praktek dalam salat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, berjumpa dengan Allah. Makanya salat itu oleh Isra Mi'raj. Maksudnya apa? Peristiwa Isra Mi'raj, kronologi Isra Mi'raj terbawa di dalam salat. Nah, makanya kita kalau mau ketemu Allah, salat. As-salah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya si al-mu'min. Masalahnya kita mi'raj apa enggak? Apa kita hanya sampai ke Aqsa aja? Enggak mi'raj, enggak ketemu, Pak. Ya, harus mi'raj. Begitu kita mi'raj, makanya dalam kajian tasawuf itu kita mengenal ada yang namanya maqam takbir, ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tubaddil. Begitu sudah tubaddil, naik dari muhdas naik ke qadim. Makanya kata orang tasawuf, kalau kau merasa kau yang sholat, enggak sah sholat kamu. Kenapa? Enggak mi'raj. Bagaimana mungkin kita katakan kita yang sholat? Ilmu yang kita pakai ilmu Allah. Berdiri kita kuasa Allah. Maunya hati kita mau sholat, iradatnya Allah. Mendengar ada azan samanya Allah. Melihat mata kita basornya Allah. Yang punya kita mana? Nah, makanya kalau masih merasa masih di bawah, belum mi'raj, Pak. Makanya dalam sholat mesti ketemu Allah. Bukti ketemunya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Nah, tanya ke diri sendiri, kita dalam sholat ketemu Allah apa enggak gitu. Yang namanya mi'raj kan naik, Pak. Ini sering saya sampaikan. Yang namanya naik itu dari bawah ke atas. Kalau kita sudah naik, sudah di atas, artinya kita sudah enggak di bawah lagi. Kalau masih di bawah, tanda burung naik. Kata. Kalau sudah di atas, tidak di bawah lagi. Siapa di atas, siapa di bawah? Di bawah itu muhdas, di atas itu qadim. Begitu naik ke qadim, hilang muhdas. Bagaimana mungkin kita merasa kita yang salat, udah hilang, naik ke qadim. Kalau masih merasa, masih di bawah itulah, enggak naik-naik, enggak. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, peristiwa Isra Mi'raj ini luar biasa. Membimbing kita untuk usul kepada Allah. Maka saya bilang tadi, melihat peristiwa ini seperti orang melihat laut. Ada orang senang di pantai aja, pokoknya gembira-gembira, ketawa terbahak-bahak. Ada yang senangnya belayar sampai ke tengah, ada yang senangnya menyelam sampai ke dasar. Semakin dalam kita selami, semakin banyak terumbu karang dan mutiara-mutiara yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan membuka pintu hati kita untuk mendapatkan pancaran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul kita bisa memahami makna yang terkandung dalam peristiwa ini untuk kita terapkan dalam hidup kita. Insya Allah kita semua selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Allahumma amin. Tidak ada tujuan lain kecuali selamat itulah, Pak. Ya, maka selamat itu kapan? Ketika husnul khotimah. Yang namanya sukses hidup itu kalau husnul khotimah, Pak. Ya. Jadi jangan dipahami kalau sukses hidup itu duitnya banyak, jadi pejabatnya tinggi, enggak jaminan, Pak. Yang namanya sukses hidup itu ketika kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesabaran dan perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين